Halo semuanya, selamat datang di channel Sinomi, Sinopsis Movie Masa Kini. Kali ini kita akan menceritakan alur film dari Disney dan Pixar yang berjudul Luca. Film animasi Disney dan Pixar ini berlatar di sebuah kota Porto Rosso di pinggir pantai Riviera Italia yang indah. Film Luca sendiri menceritakan petualangan Luca Paguro, seorang anak laki-laki berusia 13 tahun bersama sahabatnya yaitu Alberto Scorfano. Hanya mengingatkan bahwa video ini akan menjadi full spoiler ya. Penasaran dengan petualangan serunya? Jangan kemana-mana, ambil posisi enak kalian dan gaskeun. Diawali dengan dua orang nelayan pada malam hari yang ingin memancing ikan di kawasan terlarang, di mana warga sekitar meyakini tempat tersebut adalah rumah atau sarang bagi monster laut. Hal ini dihiraukan oleh salah satu nelayan tersebut dengan mengatakan bahwa monster laut hanyalah mitos. Tak lama kemudian, ada sesosok monster laut yang menyelinap untuk mencuri barang-barang dari nelayan tersebut. Naasnya, ia tertangkap basah sedang mencuri, sehingga kepanikan pun terjadi. Sang monster laut sempat terjerat pada jaring nelayan, namun akhirnya berhasil kabur. Kedua nelayan pun sangat ketakutan dan beralih untuk pulang. Scene dilanjutkan dengan monster laut yang sedang panik, karena ikan yang digembalanya pergi berlarian dan membuat sedikit kekacauan pada penduduk monster laut. Setelah berhasil mengatur para ikan, Luca mengajak ikan-ikan tersebut ke ladang sambil berhati-hati agar terhindar dari monster darat atau nelayan. Di tengah waktu luang saat menggembala, Luca membuat balon gelembung dari mulutnya, kemudian melihat salah satu ikan gembalanya menemukan sesuatu. Dan ternyata itu adalah jambreaker punya nelayan yang jatuh tenggelam. Tidak hanya itu, ada barang lain seperti kartu tarot dan kunci Inggris. Di saat sedang asik mengumpulkan barang temuannya itu, nelayan melintas di atas Luca dan ikan gembala lainnya. Hal ini membuat mereka takut dan mencari perlindungan di bawah batu karang. Karena barang temuannya, Luca yang sangat penasaran dengan dunia atas laut, ia mulai berimajinasi berenang ke permukaan dan melihat seorang manusia dengan samar-samar. Imajinasinya terhenti karena ia mendengar teriakan ibunya yang menyuruhnya untuk makan siang. Di tengah jamuan makan siang, Luca yang penasaran dengan kehidupan monster darat pun bertanya, dari manakah perahu itu berasal? Mendengar pertanyaan tersebut, ayah dan ibu Luca sangat terkejut. Berbeda dengan nenek Luca yang dengan santainya menjawab kalau perahu itu berasal dari kota monster darat. Neneknya pun pernah berada di sana dan pernah sekali memenangi pertandingan kartu. Mendengar pernyataan tersebut, Luca makin penasaran akan dunia para monster darat atau manusia. Namun, sang ibu yang merasa khawatir terhadap Luca melarangnya untuk membicarakan, bahkan sampai memikirkan segala sesuatunya yang berada di permukaan. Jam makan siang pun selesai. Akhirnya, Luca kembali menggembala ikan-ikannya ke ladang. Luca yang masih penasaran dengan barang-barang monster darat perlahan menghampiri kunci Inggris yang belum ia sentuh. Ternyata masih ada barang lainnya yang tenggelam, seperti gelas kaca dan gramofon. Namun di saat Luca mendekati gramofon, tiba-tiba ada seseorang dengan baju penyelam berada di belakang Luca. Dan It's fine, I'm not human. ternyata itu adalah sesosok monster laut seumurannya. Hal tersebut membuat Luca terkejut. Monster laut yang mengagetkan Luca itu hanya mengambil barang-barangnya dan pergi ke permukaan. Melihat tongkat Luca yang terbawa olehnya, akhirnya Luca terpaksa mengikutinya ke permukaan. Samar-samar, Luca melihat monster laut yang baru ia temui berubah menjadi manusia. Luca tanpa disadari ditarik oleh monster laut yang baru ia temui. Dan seketika Luca pun berubah menjadi manusia untuk pertama kalinya. Luca yang pertama kali berubah ke wujud manusia, ia pun terpesona dengan indahnya daratan. Hal ini membuat Luca sangat penasaran sampai membuatnya gelisah.
Besoknya Luka kembali lagi mencoba untuk pergi ke daratan, dan ia bertemu dengan anak yang so tahu kemarin yang bernama Alberto Scorfano. Ia pun mengajarkan Luka bagaimana cara berjalan dan hidup di daratan. Alberto memperkenalkan rumahnya yang penuh dengan barang-barang manusia. Luka pun penasaran dengan poster seseorang yang menaiki Vespa. Kemudian Alberto dengan skill salesnya memberitahu Luka tentang Vespa. Luka yang terpengaruh dengan kemampuan sales Alberto kemudian langsung menghayal menaiki sebuah Vespa. Setelah menghayal, Luka mengajak Alberto membuat Vespa versi mereka sendiri dari barang-barang hasil temuannya. Esoknya, Luka kembali ke permukaan dan mencoba Vespa buatan mereka. Oh, What? Hey, nice ramping. Luka dan Alberto selalu mencoba untuk membuat Vespa versi mereka sendiri untuk mencoba adrenalin mereka. Luka pun sangat takut mencoba Vespanya untuk menuruni sebuah bukit. Namun Alberto memberikan kata-kata wejangan kepada Luka agar Luka berani mencobanya. Seperti ini kata wejangannya. Silencio Bruno! Silencio Bruno! Mereka pun menguji adrenalin dengan menuruni bukit menggunakan Vespa hasil buatan mereka. Silencio Bruno! Silencio Bruno! We're alive! I can't believe it! Take that! Pada malamnya, Luka dan Alberto bercerita-cerita tentang perkotaan di seberang dan berhalusinasi. Ia dan Alberto akan mempunyai Vespa asli. Sumpah, Luka teh orang halu. Saking asyiknya, Luka sampai lupa waktu. Ia pun pulang ke rumah, namun sayangnya sang ibu telah menanti kedatangan Luka. Luka yang baru pulang pun diinterogasi oleh kedua orang tuanya. Namun, saat diinterogasi, Luka pun menjelaskan bahwa kehidupan di darat tidak seburuk apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Namun, karena pemikiran orang tua Luka sangat primitif dan kuno, pada akhirnya Luka diberi peringatan apabila ia kembali lagi ke permukaan, Luka akan menjalani hukuman dan akan hidup dengan pamannya di dasar laut. Luka akhirnya kesal dan pergi ke rumah Alberto untuk curhat tentang permasalahannya di rumah. Dengan skill banyak omongnya, Alberto pun meyakinkan Luka untuk pergi ke kota manusia. Dengan polosnya, Luka pun mengiyakan dan kemudian akhirnya pergi. Sampainya di kota manusia, Luka dan Alberto melihat untuk pertama kalinya Vespa asli. Sangat disayangkan, Vespa itu dimiliki seseorang yang bernama Ercole, sang remaja tua nakal dengan dua anak buahnya yang bernama Kiko dan Guido. Tak sengaja, Luka menendang bola dan pada akhirnya bola tersebut mengenai Vespanya Ercole. Di situ pun Ercole sangat kesal karena Vespa kesayangannya hasil dari pertandingan Piala Portorosso. Karena sangat kesal, Ercole akhirnya menyudutkan Luka dengan mencoba menyelupkan kepalanya ke air dan membuat sedikit kulitnya berubah. Layaknya seorang pahlawan, datanglah seorang gadis cilik bernama Julia. Ia menolong Luka yang hampir tertangkap basah kalau Luka adalah monster laut. Ercole, basta! Oh, look who's how you're training for the race. Sì, certo! Your reign of... Selama perjalanan, Luka dan Alberto bertanya-tanya perihal Piala Portorosso. Karena yang mereka tahu apabila memenangkan piala tersebut akan mendapatkan sebuah Vespa. Julia hanya memberitahunya karena kemenangan Piala Portorosso hanya mendapatkan uang yang dimana uang tersebut hanya bisa membeli Vespa tua. Sebaliknya, Luka dan Alberto pun malah berhalusinasi menaiki Vespa tua tersebut. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengikuti kejuaraan tersebut dan membuat tim dengan nama Tim Pecundang. Sayangnya, tidak semudah itu.
pertandingan Porto Rosso memiliki 3 sesi, yaitu lomba berenang, lomba makan, dan lomba bersepeda. Hal ini jadi masalah ketika Giulia menanyakan perihal tentang berenang, karena Luca dan Alberto harus tetap di darat agar identitas mereka sebagai monster laut tetap terjaga. Akhirnya, mereka membagi tim. Giulia yang akan berenang, Alberto akan lomba makan, dan Luca yang akan di posisi akhir dengan berlomba sepeda. Permasalahan tidak hanya di situ. Mereka memerlukan biaya untuk daftar pertandingan. Giulia mempunyai solusi, yakni meminta dana kepada ayahnya. Sosok ayah Giulia yang besar dan seram sempat membuat nyali Luca dan Alberto ciut. Namun, dengan adanya Giulia yang periang, selalu berhasil meluluhkan hati sang ayah. Akhirnya, mereka diberi pekerjaan membantu dalam memancing ikan. Seiring waktu yang bersamaan, orang tua Luca berenang ke permukaan untuk mencari Luca tanpa sepengetahuannya. Kisah perjalanan kedua orang tua Luca dalam mencari anaknya menjadi keseruan tersendiri. Bagaimana tidak, mereka melakukan berbagai cara untuk mengetahui anaknya atau bukan dengan macam-macam cara menggunakan media air. Hari demi hari mereka berlatih untuk perlombaan. Begitu pula dengan orang tua Luca dengan tingkah konyolnya. Salah satu tingkah konyol ibu Luca dengan mengikuti suara lumba-lumba. Seperti ini suaranya. Malamnya, Luca curhat kepada Alberto kalau orang tuanya sedang mencarinya. Namun, Alberto menghiraukan hal tersebut dan bilang kepada Luca jika tidak mungkin orang tuanya datang ke dunia manusia hanya untuk mencarinya. Di tengah-tengah sesi curhat, ayah Giulia memotong percakapan mereka untuk meminta bantuan kepada Alberto. Tersisa hanya Giulia dan Luca. Mereka berbincang-bincang perihal kenapa Luca dan Alberto ingin sekali memenangkan pertandingan. Luca dan Alberto telah memiliki mimpi bahwa mereka berdua akan pergi mengelilingi dunia dengan Vespanya dan akan tidur di bawah sinar rembulan. Kemudian Julian berbagi kisahnya tentang dunia sekolah. Giulia juga memperlihatkan teleskop miliknya kepada Luca. Luca yang selama ini selalu mendengarkan cerita-cerita dari Alberto mulai terpengaruh dengan dunia baru yang diberikan oleh Giulia, yaitu dunia sekolah. Dengan perasaan menggebu-gebu, Luca sangat ingin sekali mengetahui dunia barunya itu. Alberto yang melihatnya itu pun mulai merasa kecemburuan dalam persahabatannya karena mereka sudah mulai tidak lagi sejalan sepemikiran. Kecemburuan yang selalu dilihat Alberto pun berujung percekcokan. Seperti sepasang kekasih yang sedang bertengkar karena bingung ingin makan apa ya. Pertengkaran ini pun hingga menyebabkan terungkapnya Alberto sebagai monster laut. Sea monster! Luca pun akhirnya menyesali perbuatannya tersebut. Luca yang merasa sangat bersalah mencoba membujuk Alberto agar kembali rujuk sebagai sepasang sahabat. Namun, Alberto yang masih kesal masih belum bisa memaafkannya. Scene dilanjutkan dengan pertandingan Piala Porto Rosso. Beberapa rintangan pun berhasil dihadapi Luca. Namun, pada tahap akhir suasana memburuk dengan turunnya hujan. Seperti aksi hero, Alberto pun datang membawa payung untuk melindungi Luca dari air hujan. Ketegangan terjadi saat Ercole yang jahat dengan sengaja mendorong Alberto, sehingga terungkapnya Alberto sebagai monster laut di hadapan penonton pertandingan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ketegangan semakin menjadi di saat semua penduduk Porto Rosso hendak menangkap kedua monster laut. Untuk meredam keributan, ayah Giulia mengambil langkah untuk menenangkan semua warga dan mengumumkan bahwa kejuaraan kali ini dimenangkan oleh monster laut. The underdogs.
Luca dan Alberto pun membeli Vespa tua tersebut. Dengan begitu, kehidupan antara monster laut dan manusia mulai berubah, dan mereka mulai mencoba untuk saling beradaptasi. Scene diakhiri dengan keberangkatan Julia untuk pergi sekolah. Namun, ada kejutan terakhir yang diberikan oleh Alberto kepada sahabatnya dengan menjual Vespa impian mereka dengan sebuah tiket kereta agar Luca dapat pergi meraih mimpinya tentang dunia edukasi. I can't do it without you. Ya, begitulah kisah Luca sang monster laut pada musim panasnya. Awalnya hanya bisa menghayal tentang kehidupan manusia. Luca dipertemukan dengan sahabat yang sangat supel dan berani. Desakan dari orang tua membuat Luca dan sahabatnya, Alberto, memberanikan diri untuk berjuang di kehidupan manusia hanya untuk meraih sebuah Vespa. Sungguh sangat memvespakan. Namun, asiknya kita bisa lihat bagaimana perjuangan seekor monster laut pada kehidupan manusia dan hingga dapat mempersatukan perbedaan antara kedua ras.